Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man la yudhilhu fala hadiyalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkah rahmat, limpahan rahmat dan kasih sayangnya lah kita masih diberikan kesehatan serta umur yang panjang mengingat situasi COVID-19 yang masih menghantui kita pada saat sekarang ini. Tak lupa pula sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim ajmain. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Dr. Hapni Laila Siregar MA, dan yang saya banggakan para penonton sekalian. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Fanatisme. Saat ini seperti kita ketahui, banyak sekali orang-orang yang terkena pada sifat fanatisme. Tidak memandang umur, baik itu tua, muda, remaja ataupun orang dewasa, semuanya terkena fanatisme. Dan biasanya fanatisme itu bersifat fanatisme buta. Beberapa fanatisme yang paling umum kita jumpai seperti pada kalangan remaja-remaja putri yang biasanya sangat mengidolakan atau sangat ngefans kepada artis-artis yang saat ini sedang ngetrend. Misal saja artis dari Korea, yaitu boyband ataupun girlband. Sebut saja itu BTS, EXO, ataupun yang lainnya. Tak jarang juga orang dewasa mengalami hal yang serupa. Misalnya fanatisme terhadap partai politik atau tokoh-tokoh politik tertentu, ataupun tokoh-tokoh apa saja, ataupun fanatik terhadap golongan tertentu yang biasanya terjadi pada saat menjelang pemilu. Maka dari itu, seperti kita ketahui bersama bahwa aksi fanatisme dapat membawa dampak yang negatif bagi para pengidapnya. Sebut saja apabila orang-orang tersebut terlalu mengagumi orang-orang yang dikaguminya, maka akan membawa dampak yang negatif. Tetapi di samping itu dapat pula membawa dampak yang positif. Tapi dengan catatan apabila orang yang dikaguminya memiliki perilaku dan sifat yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam potongan Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa'an takrahu say'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa'an tuhibbu say'aw wa huwa sarul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu tetapi itu baik bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam potongan ayat di atas disebutkan bahwa boleh jadi kita tidak menyukai atau tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik. Nah, jadi jika dihubungkan dengan perilaku fanatisme tadi, ayat ini memiliki makna bahwa boleh jadi kita mengagumi seseorang tetapi orang tersebut tidak membawa manfaat yang baik bagi kita. Misalnya dia tuh berpenampilannya bertato, membuka aurat, atau berpenampilan seperti lawan jenis. Nah, itu pasti kalau kita namanya fanatisme, pasti kita ada rasa ingin mengikutinya. Nah, untuk itu maka sang tokoh yang kita kagumi tadi membawa manfaat yang tidak baik bagi kita. Nah, apalagi sekarang perilaku para fans dari artis-artis yang saat ini sedang ngetren itu biasanya mereka tidak mendapat hal positif apapun, mereka hanya mendapatkan kepuasan batin semata. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Rabi dari seorang laki-laki dari Abad bin Ibnu Kasir Asyami dari penduduk Mesir, dari seorang wanita yang dipanggil Fusailah. Ia berkata, aku pernah mendengar bapakku. Ia berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah termasuk fanatis kesukuan?
jika seseorang mencintai kaumnya? Rasulullah menjawab, tidak, kecuali ia menolong kaumnya dalam berbuat kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis di atas dapat dilihat bahwa yang termasuk kezaliman adalah jika kita menolong atau membantu kaum kita cintai dalam berbuat kezaliman. Tetapi jika kita hanya sekedar mencintai kaum kita saja, maka itu tidak termasuk dalam perbuatan kezaliman. Jadi, bagaimana cara agar kita dapat menghindari atau paling tidak mengatasi perilaku fanatisme ini? Yang pertama adalah mengajak berpikir rasional. Biasanya para pelaku fanatisme ini pemikirannya sudah tidak rasional lagi. Mereka hanya tertuju kepada apa yang mereka kagumi saja. Untuk itu, marilah kita mengajak orang-orang yang telah terkena fanatisme berpikir rasional agar mereka dapat berpikir jernih kembali serta terhindar dari perbuatan fanatisme. Yang kedua, memberikan contoh dampak yang pernah terjadi sebagai akibat dari perilaku fanatik. Biasanya perilaku fanatik itu berakhir dengan kekacauan, di mana para orang yang memiliki sifat fanatisme itu biasanya mereka sangat militan dan cenderung membela kaumnya sendiri dan cenderung menghina atau menjelek-jelekkan kaum yang lainnya. Yang ketiga, memberikan pendekatan yang kompleks seperti pendekatan psikologi, pendekatan agama, dan pendekatan moral. Yang keempat, memberikan nasihat tentang seberapa bahayanya perilaku fanatisme. Yang kelima, menggunakan media sosial yang baik dan sesuai dengan tuntunan Islam. Misalnya tidak menjelek-jelekkan orang lain, tidak berkata kasar, membagikan konten-konten yang bermanfaat, serta menghindari fan war atau saling perang antar fan yang terjadi di media sosial. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Langsung saja saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.